Halo teman-teman, selamat datang di Kumpulan Dongeng Anak 2022 Jilid 14. Jangan lupa like dan share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Kisah Tiga Sekawan, Persahabatan Rusa, Burung Nuri, dan Tikus. Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Kisah Tiga Sekawan. Di sebuah hutan, hiduplah 3 ekor hewan yang selalu bersahabat. Yang pertama adalah tikus. Hewan kecil ini sangatlah lincah. Selain itu, giginya bisa menggigit apapun. Kemudian, ada lagi seekor burung nuri. Burung nuri selalu bernyanyi ke sana kemari. Akan tetapi, dia pun bisa terbang. Tidak seperti 2 temannya itu. Kemudian ada rusa. Rusa bisa berlari sangat kencang. Dia adalah hewan yang sangat lincah. Mereka bertiga berteman sejak dulu. Mereka saling membantu dan sering mencari makan bersama. Pada suatu hari, seperti biasa, mereka selalu berkumpul. Akan tetapi, saat itu rusa tidak berkumpul. Teman-temannya pun khawatir apa yang terjadi pada rusa, sehingga dia tidak bisa ikut berkumpul. Burung nuri, kenapa rusa tidak ada di sini? Entahlah, aku juga tidak tahu. Kenapa dia tidak di sini? Carilah burung nuri. Aku khawatir dengannya. Baiklah, nanti akan kucari. Burung nuri pun terbang tinggi sambil memanggil nama rusa. Kemudian dia terus mencari dan ternyata kekhawatiran tikus terhadap rusa betul-betul terjadi. Ya, rusa terperangkap oleh jaring yang dipasang oleh pemburu. Kemudian, burung nuri pun menghampiri rusa. Apa yang terjadi padamu, rusa? Kenapa kau terperangkap seperti ini? Tadi ada manusia yang menangkapku. Tolonglah aku, burung nuri. Lepaskan aku dari perangkap ini. Burung nuri pun mulai berpikir bagaimana caranya dia melepaskan jaring itu dari rusa. Dia kasihan melihat rusa sahabatnya. Dan dia pun tidak tega jika rusa nanti akan menjadi santapan oleh manusia. Rusa, aku sangat ingin membantumu, tapi bagaimana caranya? Aku betul-betul tidak tahu. Panggillah tikus ke sini. Aku yakin giginya mampu melepaskan jaring-jaring ini dariku. Wah, bagus sekali. Aku
terlupakan oleh hal itu. Baiklah, akan kubawa tikus ke sini. Burung Nuri pun meninggalkan rusa itu dan dia cepat-cepat menghampiri tikus. Burung Nuri pun menemui tikus. Tikus, gawat sekali. Ada apa, burung Nuri? Kenapa kau tergesa-gesa seperti itu? Rusa dalam bahaya. Dia terperangkap oleh perangkap yang telah dipasang oleh manusia. Dia tidak bisa lepas dari sana. Apa? Kasihan sekali rusa. Kita harus membantunya. Aku takut jika dia dimakan oleh manusia. Betul sekali, tikus. Ayo kita membantunya. Bagaimana caranya aku bisa ke sana? Pasti tempatnya jauh sekali. Naiklah di punggungku. Aku akan mengantarmu ke sana. Ayo, kasihan rusa jika nanti sudah dibawa oleh manusia itu. Baiklah, aku akan naik ke punggungmu. Tikus pun naik ke punggung burung Nuri, sementara burung Nuri pun terbang. Karena jaraknya lumayan jauh, agar tikus bisa membantu untuk melepaskan jaring tersebut terhadap rusa. Mereka pun terbang bersama-sama untuk membantu rusa yang terjebak oleh jebakan manusia. Mereka pun sampai ke tempat di mana rusa terkena jebakan. Syukurlah kalian sudah datang. Aku takut sekali jika kalian tadi terlambat datang ke sini. Pasti aku sudah dibawa oleh manusia. Tikus, tolonglah aku. Tolong lepaskan ini semua. Baiklah, aku akan membantumu rusa. Tenang saja. Tikus pun dengan sigap melepaskan jaring tersebut dalam diri rusa. Dia menggigitnya sampai benar-benar terlepas. Dan ternyata berhasil. Tikus berhasil membantu rusa. Terima kasih tikus, kau telah membantuku. Sama-sama rusa. Sekarang ayo kita cepat-cepat pergi dari sini. Aku takut jika manusia segera datang, nanti kita bertiga bisa tertangkap. Ayo, aku akan terbang. Dan tikus biarlah naik ke pundakmu. Baiklah. Mereka bertiga pun pergi dari tempat tersebut. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus senantiasa saling membantu, apalagi terhadap sahabat kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah 3 sapi dan singa. Pada zaman dahulu, ada 3 ekor sapi jantan yang selalu hidup bersama. Mereka saling membantu satu sama lain. Mereka mencari makan bersama, tidur bersama, bermain bersama, dan mereka selalu menghabiskan waktu bertiga. 3 sapi jantan ini benar-benar saling menyayangi. Bahkan, jika ada salah satu dari mereka yang sakit, mereka pun merawatnya, mencarikan obat, dan selalu kompak.
Sapi jantan tersebut gemuk-gemuk, sehingga saat singa melihatnya, singa pun ingin memakannya. Wah, santapan yang enak sekali. Aku harus memakannya. Dagingnya pasti enak. Singa pun sudah membayangkan bagaimana nanti memakan daging mereka yang begitu banyak. Singa pun menghampiri mereka. Singa berusaha menangkap mereka. Dia ingin memakan, akan tetapi dia tidak bisa melawan ketiga sapi tersebut. Dia memang hewan yang paling ditakuti di hutan. Akan tetapi untuk melawan ketiganya dia tidak sanggup. Mereka begitu kompak. Selain itu mereka juga lumayan besar dan mempunyai tanduk dan kuku. Pastilah untuk melawan ketiganya dia tidak bisa. Dia pun kalah dan pergi. Saat itu ada seekor rubah. Singa pun mengajak rubah bekerja sama dengannya. Hai rubah, maukah kau membantuku? Apa singa? Lihatlah ketiga sapi itu. Cobalah pancing mereka salah satu ke sini. Jika berhasil, nanti kau akan kubagi dagingnya. Rubah pun sangat ingin memakan daging sapi yang enak. Akan tetapi tubuhnya yang kecil bahkan menjadi santapan sapi, dia tidak berani. Dia pun menuruti apa yang dikatakan oleh singa. Rubah mulai memancing salah satu sapi. Akan tetapi rubah tak berhasil. Ketiga sapi tersebut lebih suka memakan rumput daripada rubah. Rubah pun tidak bisa mendapatkan daging sapi yang dijanjikan oleh singa. Pada suatu hari, seperti biasa, mereka mencari rumput di ladang. Mereka memang selalu bersama. Saat itu, tiba-tiba saja di depan mereka lewatlah seekor sapi betina yang cantik. Tak disangka mereka bertiga semuanya jatuh cinta pada sapi betina tersebut. Mereka sama-sama ingin mempersunting sapi betina tersebut. Dan akibatnya mereka bertiga sekarang bermusuhan untuk mendapatkan hati sapi betina. Mereka tidak kompak lagi seperti dulu. Sekarang mereka mencari makanan sendiri-sendiri. Mereka sekarang saling acuh dan tidak bersahabat seperti dulu. Bahkan mereka seperti tidak saling mengenal. Hal itu disebabkan oleh sapi betina. Ya, mereka bertiga sama-sama ingin mendapatkan sapi betina. Hal tersebut dilihat oleh singa. Singa pun sangat senang karena dengan mereka berpisah satu-satu, singa akan mudah mendapatkannya. Singa pun akan melakukan aksinya. Ya, dengan mudah singa memakan satu persatu dari sapi tersebut tanpa dihalangi oleh sapi lainnya. Dia pun sangat senang karena mendapatkan makanan yang lezat dan banyak. Selain itu, makanannya juga bisa disimpan untuk beberapa hari ke depan karena sangat banyak. Karena terlalu kenyang, singa pun memakan mereka bergiliran. Tidak jadi memangsa mereka semuanya. Jadi singa memakannya
satu persatu. Jika satu sapi habis, dia akan memangsa lagi sampai ketiga sapi jantan tersebut habis. Setelah sapi jantan habis, singa pun tidak kebingungan karena ada sapi betina yang tak kalah lezatnya dan tak kalah banyaknya. Betapa beruntungnya singa karena mendapatkan makanan yang banyak dan lezat sesuai keinginannya. Dia pun berhasil memakan 4 sapi sekaligus. Dia pun ingin mencari sapi lagi karena sapi berdaging banyak dan juga sangat lezat. Kali ini dia akan pindah hutan untuk mencari sapi-sapi yang lebih lezat dan lebih banyak. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa dengan bersatu kita menjadi kuat. Apabila kita berpisah, kita akan jadi lemah. Jadi, jangan pernah timbulkan perpecahan karena itu akan memperlemah diri kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah serigala dan ayam. Pada zaman dahulu, ada seekor serigala. Serigala tersebut sedang kebingungan. Perutnya sangatlah lapar, sedangkan suasana sangatlah panas. Dia merasa sangat kelaparan dan juga kehausan. Dia kebingungan karena dari tadi pagi tidak ada makanan yang bisa dia makan. Dia pun akhirnya mencari kemanapun agar bisa mengisi perutnya yang kosong. Perutku lapar sekali. Kenapa tidak ada makanan? Padahal biasanya sangat mudah sekali jika aku ingin mendapatkan makanan. Dari tadi ku cari sana sini, tidak ada makanan. Harus ku cari kemana lagi ini? Serigala pun pantang menyerah. Dia mencoba mencari makanan lagi dan lagi. Sampai berpindah pada suatu tempat, serigala pun menemukan seekor ayam. Wah, ada ayam. Sepertinya ini adalah keberuntunganku. Kebetulan sekali perutku lapar. Aku harus segera menangkapnya dan memakannya. Serigala pun mulai menghampiri ayam. Ayam pun tak sadar jika ada serigala. Dia pun terkagetkan karena ada serigala di depannya. Serigala, kau mau apa? Tentu saja aku mau memakanmu, ayam. Janganlah kau lakukan itu, serigala. Hahaha, kenapa jangan? Aku masih ingin hidup. Aku lapar sekali. Kau harus pengertian ya. Tidak, serigala, biarkan aku pergi. Tidak bisa. Kau tidak akan bisa pergi. Aku akan segera menyantapmu. Ayam pun bingung karena sekarang serigala sudah ada di depan matanya. Sedangkan jika dia harus kabur, dia pasti akan tertangkap. Dia bingung, akan tetapi dia takut jika dimakan serigala. Pasti
serigala akan melahapnya dengan sangat cepat. Akhirnya ayam pun mencari ide. Baiklah serigala, jika kau ingin memakanku, makanlah diriku. Benarkah kau menyerahkan dirimu padaku? Iya, akan kuserahkan diriku padamu. Akan tetapi, jika kau ingin menikmatiku dengan lezat, kau harus berdoa lebih dahulu. Berdoa? Bagaimana caranya? Jika aku melihat manusia-manusia itu, jika ingin memakan sesuatu, mereka selalu berdoa. Mereka memejamkan matanya sambil berdoa. Baiklah, kalau begitu aku akan berdoa terlebih dahulu agar nanti kau sangat lezat jika ku makan. Serigala pun menganut apa yang dikatakan oleh ayam. Dia pun segera memejamkan matanya sambil berdoa. Padahal itu semua hanyalah akal-akalan dari ayam agar dia bisa lari dari serigala. Di saat serigala sedang berdoa, dia memejamkan mata. Dan di saat itu pula ayam kabur meninggalkan serigala. Saat tak sadar, serigala pun membuka matanya karena telah selesai berdoa. Dan dia pun terkagetkan karena ayam sudah tidak ada lagi di depannya. Ya, ayam sudah kabur. Mana ayam? Ternyata dia menipuku. Dia pergi di saat aku memejamkan mata. Aku harus terus mencarinya lagi. Aku harus mengejarnya. Sementara itu, ayam pun berhasil kabur dari serigala. Dia sudah berada jauh dari serigala. Sekarang dirinya aman dari kejaran serigala. Hahaha, ternyata serigala mudah sekali ditipu. Untung saja dia berhasil kubodohi. Dengan itu dia tidak memakanku. Aku selamat sekarang. Saatnya aku mencari makan dan menikmati hidupku tanpa harus diganggu serigala lagi. Akhirnya ayam pun pergi menjauh dari tempat tersebut. Dia takut jika serigala menemukannya kembali. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita haruslah cerdik agar bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan janganlah kita menjadi bodoh karena nanti akan berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Keledai yang dungu. Ada seekor keledai yang setiap hari selalu disuruh oleh manusia untuk mengangkat barang-barang yang berat. Dia sangat lelah sekali. Selain itu, dia juga bosan dengan aktivitasnya sehari-hari. Setiap hari, aku hanya mengangkat dan mengangkat barang saja. Aku ingin bisa bernyanyi seperti ayam yang bisa membangunkan semua orang. Keledai pun akhirnya pergi menemui ayam. Hai ayam, kenapa suaramu bisa merdu sekali?
Apa yang kau makan? Hai keledai, aku hanya memakan jagung saja. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, besok aku mau memakan jagung agar suaraku bisa merdu sepertimu. Cobalah keledai, semoga suaramu bisa merdu sepertiku. Baik, mulai besok aku akan selalu makan jagung dan jagung saja. Keledai pun pergi meninggalkan ayam. Dia pun mulai sekarang memakan jagung. Manusia pun heran karena melihat keledai yang sekarang hanya memakan jagung. Akan tetapi manusia pun tidak menghiraukannya. Yang penting keledai masih mau mengangkat barang-barang miliknya. Sudah seminggu lamanya, keledai memakan jagung. Dia pun ingin mempraktekkan apakah suaranya bisa seperti ayam atau tidak. Dia pun mulai berkokok, "Kokoroyok." Dan ternyata suaranya sangat jelek. Dia tidak bisa merdu seperti ayam. Semua pun terganggu dengan suaranya. Dia pun merasakan demikian, bahwa suaranya tidak semerdu ayam. Padahal dia sudah memakan jagung seperti ayam. Kenapa suaraku tidak semerdu ayam? Padahal aku sudah makan jagung seperti ayam. Keledai pun akhirnya risau. Dia pun jalan-jalan untuk mencari belalang. Kali ini keledai pun menemui belalang. Hai belalang, kenapa suaramu bisa seperti itu? Sangat enak sekali didengar. Tidak tahu, yang pasti ini sudah sejak aku lahir. Apa yang kau makan setiap hari sehingga suaramu bisa seperti itu? Setiap hari aku hanya memakan embun saja. Akan tetapi aku tidak tahu apakah itu penyebab suaraku merdu atau tidak. Keledai pun berpikirkan untuk memakan embun seperti belalang. Jika kemarin aku memakan jagung tetapi suaraku tidak sebagus ayam, mungkin jika aku memakan embun suaraku bisa sebagus belalang. Baiklah, mulai sekarang aku akan memakan embun saja. Dan benar saja, sejak saat itu keledai hanya memakan embun saja. Dia pun dengan semangat mencari embun di pagi hari. Dia terus memakan embun dan tanpa memakan apapun. Dia berharap suaranya bisa semerdu belalang. Sudah seminggu lamanya, keledai hanya memakan embun. Awal-awalnya dia sangat semangat, berharap suaranya bisa sebagus belalang. Akan tetapi lama-kelamaan badannya cukup lemas. Dia tidak bertenaga karena tidak ada makanan yang dimakan. Dia hanya memakan embun seperti belalang. Dia pun kembali ke kandang dengan lemas. Manusia pun heran, makanan untuk keledai sama sekali tidak dimakan. Bahkan jagung kesukaannya tidak juga dimakan. Manusia bingung, kenapa makanannya masih utuh. Keesokan harinya, keledai pun berasa sangat lemah. Dia merasa tidak kuat apa-apa lagi. Kenapa badanku lemah sekali? Dan kenapa
Suaraku tidak berubah seperti belalang yang merdu. Padahal sudah lama sekali aku makan embun. Tetapi kenapa aku tidak mempunyai suara seperti belalang yang sangat indah? Karena kondisinya yang sangat lemas dan perutnya tidak terisi makanan, tanpa disadari, akhirnya keledai pun tidak tertolong nyawanya. Ya, dia pun mati karena kelaparan. Hal ini sebenarnya tidak terjadi jika sebelum melakukan sesuatu, keledai memikirkan dahulu apa akibatnya. Jangan hanya ingin mencapai kepuasan yang akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, adik-adik, dongeng tersebut memberikan pesan moral kepada kita bahwa untuk mencapai kepuasan tersendiri, janganlah kita mengorbankan diri kita sendiri. Berpikirlah dahulu sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai hal tersebut membahayakan diri kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kelelawar cerdik dan musang bodoh. Di sebuah hutan, pada suatu hari, seekor musang sedang mencari makanan. Dia pun melihat ke sana kemari, mencari hewan kecil yang bisa dimakannya. Saat itu, ada kelelawar yang sedang lemas tak berdaya. Dia terluka karena terjatuh saat akan terbang. Dia pun tak berdaya dan tidak bisa berjalan jauh. Kebetulan musang melihatnya. Musang pun sangat senang dan menghampiri kelelawar tersebut. Wow, aku mendapatkan makanan yang enak. Kebetulan sekali, aku sangat ingin memakan burung. Kelelawar yang tak berdaya pun akhirnya mencari akal agar bisa keluar dari jeratan musang. Hai musang, aku bukanlah seekor burung. Hah? Bagaimana mungkin kau bukan burung? Perhatikan baik-baik. Aku tak bisa terbang, sedangkan ekorku tidak berbulu seperti burung-burung. Musang pun mulai berpikir, jangan-jangan memang bukan burung. Betul kan, musang? Iya, kau berbeda sekali dengan burung. Jadi kau bukan burung. Iya betul, aku bukanlah burung. Jadi sebaiknya kau mencari burung-burung lainnya saja. Musang pun menuruti apa perkataan dari kelelawar tersebut. Dia pun pergi dan tidak jadi menyantap kelelawar. Kali ini kelelawar sangatlah beruntung. Kelelawar pun hanya memakan buah-buah yang terjatuh karena dia tidak bisa terbang tinggi dikarenakan sayapnya masih terluka. Dia pun sangat menikmati makanan di sana dan tak disangka
ada seekor musang yang menghampirinya. Musang pun teringat bahwa hewan ini adalah tikus yang ditemuinya kemarin. Musang pun mendekati kelelawar. "Hai, kebetulan sekali aku sangat ingin memakan tikus." Kelelawar pun ketakutan. Aku ini bukan tikus. Kali ini kelelawar terbang dengan sayapnya. Dia tidak bisa terbang terlalu jauh, akan tetapi dia meninggikan dirinya. Lihatlah, aku bisa terbang karena aku ini adalah seekor burung. Dan kau tidak ingin memakan daging burung, bukan? Jadi sebaiknya kau mencari tikus lainnya. Apa? Jadi kau bukan tikus? Bukan. Jadi carilah hewan tikus lainnya. Kelelawar pun segera pergi meninggalkan musang tersebut. Sementara musang pun kelaparan dan kembali ke rumahnya. Kelelawar cerdik itu pun sekarang bebas ke sana kemari karena dia terbebaskan dari jeratan musang. Sementara musang pun tampak begitu lemas menuju rumahnya. Dia lemas karena belum makan dari tadi pagi. Nah, adik-adik sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus senantiasa memiliki ide atau akal dalam melakukan sesuatu, karena hal itu bisa menyelamatkan diri kita. Dan jangan mudah tertipu dengan apapun, karena itu pun akan merugikan diri kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kepiting yang sombong. Pada sebuah pantai, hiduplah kawanan kepiting. Mereka selalu berada di pinggiran pantai. Akan tetapi, mereka merasa terganggu karena ombak pantai sekarang semakin menjadi-jadi. Kemudian, mereka pun berdiskusi. Aku sebal sekali. Sekarang ombaknya semakin besar. Aku jadi tidak bisa kemana-mana. Sesuatu yang kubuat pun hancur seketika karena ombak. Betul sekali. Ombak sangatlah mengganggu kita. Bagaimana ini? Kita harus bisa menghentikan ombak. Bagaimana caranya? Sekarang jumlah kita berapa? Jumlah kita banyak sekali, tak terhitung. Baiklah, mulai sekarang kita beritahukan kepada seluruh keluarga kita. Besok kita berkumpul di sini. Kita jika bersama-sama pasti bisa menghadang ombak. Betul juga katamu, kepiting. Baiklah, besok akan kuajak semuanya ke sini. Kita bersama-sama menghadang ombak agar kita bisa bebas, tak lagi diganggu oleh ombak. Semua kepiting pun setuju dengan usul kepiting yang mengatakan bahwa mereka harus bersatu untuk menghadang ombak.
Keesokan harinya, seluruh kepiting pun betul-betul berkumpul. Mereka benar-benar ingin menghadang ombak. Mereka banyak sekali. Bagaimana semuanya, sudah siap? Ya, kami siap. Nanti jika ombak datang, kita harus bersama-sama menghadangnya. Kita harus kompak. Mereka pun bersama-sama menunggu ombak datang. Kemudian datanglah seekor udang. Udang pun menyapa kepiting. Udang keheranan karena kepiting banyak sekali berkumpul di pinggir pantai. Apa yang ingin mereka lakukan? Hai kepiting, apa yang ingin kalian lakukan? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Hai udang, kami ingin menghadang ombak. Ombak selalu mengganggu kami. Kita harus memberinya pelajaran. Apa? Menghadang ombak? Tidak salah itu. Bukankah itu malah bahaya bagi kalian? Tidak, kita semua berkumpul bersatu untuk menghadang ombak. Jadi ombak tidak bisa macam-macam lagi dengan kita. Tapi saranku sebaiknya jangan. Sebaiknya kalian segera membubarkan diri. Kalian berlindunglah ke tempat yang aman. Jangan seperti ini. Nanti jika ombak datang, itu semua membahayakan kalian. Tidak, kita semua akan bersatu untuk melawan ombak. Udang pun keheranan dengan kepiting-kepiting yang berkumpul itu. Mereka sangat keras kepala untuk menghadang ombak. Padahal udang tahu jika kepiting-kepiting tersebut walaupun bersatu tidak dapat mengalahkan ombak. Padahal sebenarnya kepiting-kepiting tersebut bisa hancur karena ombak. Apalagi mereka dengan sengaja menghadang ombak. Akan tetapi, mau bagaimana lagi? Mereka tidak bisa diberitahu. Ya sudahlah, aku hanya memberikan pesan kepada kalian. Jika nanti ada ombak, segeralah lari. Jangan kalian nekat untuk menghadangnya. Lebih baik kalian menyelamatkan diri. Tidak usah kau memberikan kami nasihat. Kami yakin kami mampu menghadang ombak. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu. Udang pun akhirnya pergi meninggalkan kepiting-kepiting yang berada di pinggir pantai untuk menghadang ombak tersebut. Ayo teman-teman, kita bersiap untuk menghadang ombak. Kita bersatu. Kepiting-kepiting tersebut sungguh kompak ingin menghadang ombak. Mereka pun menunggu datangnya ombak. Tak disangka, ombak besar betul-betul datang. Persis seperti apa yang dikatakan oleh udang. Kepiting-kepiting yang berada di pinggir pantai tersebut pun hanyut, bahkan ada yang hancur. Mereka semua musnah. Mereka tak dapat tertolong karena telah disambar oleh ombak yang begitu besar. Akhirnya, sekarang tak ada lagi kepiting di pantai. Kepiting tersebut pun semuanya mati karena kepiting-kepiting yang ada di pantai tersebut diajak untuk menghadang ombak, dan mereka semua kompak dan mau mengikuti saran dari kepiting bahwa mereka akan menghadang ombak. Nah, adik-adik sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan moral kepada kita bahwa kita harus mempertimbangkan apa-apa yang ingin kita perbuat.
Kita harus mempertimbangkan bagaimana kekuatan kita dan kemampuan kita. Jangan asal mengambil keputusan tanpa peduli dengan kemampuan kita sendiri, karena hal tersebut dapat membahayakan diri kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.